Pesan Yesus Casas bangkitkan skuad Garuda. Asnawi Mangkualam langsung soroti rumput GBK. Debut Kelvin Ferdinand buat semua tak sabar. Jesus menjadi harapan timnas. Martin Paes hadir bangkitkan semangat. Tom Seyfried bawa misi loloskan timnas Vietnam ke putaran ketiga. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bek sayap timnas Indonesia yaitu Asnawi Mangkualam kabarnya menyoroti lapangan Stadion GBK yang menjadi venue pertandingan timnas Indonesia versus timnas Irak dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah kalah 0-2 dari timnas Irak, Asnawi pun langsung mengkritik kualitas lapangan Stadion GBK yang dinilai tidak rata di beberapa bagian sehingga pemain tersebut sulit untuk mengalirkan bola. Selepas pertandingan, Asnawi pun langsung belak-belakan mengatakan kalau kondisi lapangan tidak begitu oke. Padahal dia berharap kondisi lapangan bisa jauh lebih baik ketika mereka menjamu timnas Vietnam pada bulan Maret lalu. Kondisi lapangan hari ini memang kurang baik, kata Asnawi dalam konferensi pers usai laga. Dan memang sudah diperingatkan beberapa minggu sebelumnya kalau Stadion GBK kita berharap jauh lebih baik dibandingkan pertandingan sebelumnya melawan Vietnam, sambungnya lagi. Ya, Asnawi sebenarnya mengaku bahwa kondisi lapangan di laga ini sudah cukup lebih baik. Akan tetapi menurutnya tetap ada beberapa bagian lapangan yang strukturnya tidak indah sehingga berpengaruh pada pemain dalam mengalirkan bola. Memang ada perubahan tetapi tidak jauh berbeda. Beberapa struktur lapangan yang tidak rata cukup berpengaruh juga buat para pemain, tegas Asnawi. Pelatih timnas Filipina yaitu Tom Seyfried kabarnya meminta dukungan kepada fans timnas Vietnam saat nanti mereka melawan timnas Indonesia pada 11 Juni mendatang, di mana timnas Filipina akan menghadapi timnas Indonesia di Stadion GBK Senayan, Jakarta nanti. Bagi timnas Filipina, laga ini sudah tak lagi penting, di mana mereka telah dipastikan gagal lolos ke putaran ketiga. Kekalahannya di Hanoi membuat timnas Filipina dipastikan finish di dasar klasemen grup F. Dari 5 pertandingan yang telah dijalani, Filipina baru mengoleksi 1 poin. Di sisi lain, pertandingan terakhir grup F begitu penting bagi timnas Indonesia, di mana kemenangan atas Filipina akan membawa mereka lolos ke putaran ketiga. Meski sudah tersingkir, Tom Seyfried menegaskan bahwa Filipina akan bertekad untuk meraih kemenangan atas timnas Indonesia. Dia mengaku ingin membantu timnas Vietnam untuk lolos ke babak berikutnya. Oleh sebab itu, Tom Seyfried berharap Filipina bisa mendapatkan dukungan dari fans timnas Vietnam saat menghadapi timnas Indonesia nanti. Saya berharap juga mendapatkan dukungan dari supporter Vietnam di matchday terakhir, kata Tom Seyfried dikutip dari Soha VN Jumat 7 Juni 2024 ini. Menteri Pemuda dan Olahraga yaitu Dito Aritejo kabarnya mengaku tak sabar untuk melihat pemain keturunan yaitu Kelvin Ferdinand untuk tampil perdananya bersama timnas Indonesia. Ya, Kelvin Ferdinand diharapkan bisa tampil saat menghadapi timnas Filipina pada laga pamungkasnya nanti, di mana Kelvin Ferdinand sudah sah menjadi WNI dan dipastikan akan siap membela skuad Garuda di laga nanti pada Selasa 11 Juni 2024 mendatang. Kepastian itu diperoleh setelah proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI sudah mendapatkan persetujuan dari FIFA. Nanti perdana juga ada Kelvin Ferdinand. Semoga itu menambah semangat juga, tapi ya kerjasama itu paling penting, tegas Dito. Ya, Dito Aritejo tetap memuji semangat juang skuad Garuda usai tumbang dari timnas Irak. Dalam hal ini ia tetap optimis Indonesia akan tetap lolos ke putaran ketiga. Dito yakin pasukan coach Sintayong itu mampu meredam perlawanan timnas Filipina. Timnas Indonesia kabarnya dipastikan tanpa Jordi Amat saat menghadapi timnas Filipina, dan Jay Izzas kini ramai disebut akan menjadi pengganti yang tepat. Ya, bek timnas Indonesia yaitu Jordi Amat dipastikan akan absen saat laga terakhirnya nanti. Hal itu dikarenakan ia memperoleh kartu merah saat laga melawan timnas Irak. Meski begitu, coach Sintayong sepertinya tidak perlu terlalu khawatir. Pasalnya, timnas Indonesia masih memiliki stok pemain bertahan yang berkualitas, seperti contoh yaitu Jay Izzas. Jay Izzas diketahui baru bergabung dengan timnas Indonesia pada 5 Juni kemarin. Hal itu sekaligus menjadi alasan bagi sang pemain yang tidak dimainkan saat melawan timnas Irak kemarin.
Kiper FC Dallas yaitu Martin Paes kabarnya memberikan dukungan kepada Hernando Ari setelah laga timnas Indonesia versus timnas Sira. Ya, Martin Paes hadir untuk Hernando Ari lewat pesan via Instagram pribadinya. Ia hadir untuk memberikan motivasi dan mengangkat kembali untuk lebih semangat. Lanjutkanlah kawan, kata Martin Paes kepada Hernando Ari. Hernando Ari pun membalas dengan singkat soal dukungan yang dilemparkan oleh Martin Paes kepadanya. Terima kasih Martin, kata Hernando Ari. Ya, Hernando Ari bermain sebagai starter saat timnas Indonesia berjumpa timnas Sira. Ia sejatinya tampil berlian dengan menggagalkan sejumlah usaha umpan terobosan yang dilepaskan para pemain timnas Sira. Ketika Iman Hussein melakukan sepakan penalti di menit ke-54, Hernando Ari juga hampir menepisnya. Di menit ke-80-an, umpan langsung Hernando Ari kepada Ragnar juga hampir membuahkan gol bagi timnas Indonesia. Sayangnya, petaka menimpa Hernando Ari di menit ke-88. Menerima umpan dari Asnawi Mangko Alam, Hernando Ari yang berada di area kotak penalti langsung dikepung dua pemain timnas Sira. Meski dikepung dua pemain timnas Sira, Hernando Ari membuat aksi berani. Ia mencoba mengecoh pemain timnas Sira akan tetapi tidak melihat kalau di depannya ada Ali Jazim. Alhasil bola berhasil didapat Ali Jazim. Dengan tenang Ali Jazim berhasil melewati Hernando Ari untuk membobol gawang timnas Indonesia. Alhasil timnas Sira pun menang 0-2 atas timnas Indonesia. Pelatih timnas Sira yaitu Jesus Casas kabarnya mendoakan timnas Indonesia untuk lolos ke ronde ketiga. Akan tetapi kabarnya ia tidak ingin bertemu lagi dengan skuad Garuda di babak berikutnya. Ya, timnas Sira sukses menang atas timnas Indonesia dengan skor 0-2. Dua gol Irak dicetak oleh Aiman Hussein dan juga Ali Jazim pada menit ke-88. Dengan hasil itu, timnas Indonesia berada dalam situasi tertekan, di mana tim besutan coach Sintayong itu harus menang melawan timnas Filipina nanti untuk lolos ke babak berikutnya. Ya, saat ini timnas Indonesia berada di posisi kedua dengan 7 poin. Timnas Indonesia hanya berjarak 1 poin dengan timnas Vietnam yang berada di posisi ketiga. Setelah pertandingan, pelatih timnas Sira yaitu Jesus Casas mengucapkan terima kasih. Ia juga mendoakan timnas Indonesia agar bisa lolos ke babak berikutnya. Terima kasih, semoga kalian lolos, ujar Jesus Casas. Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa dia tidak ingin bertemu dengan timnas Indonesia lagi jika lolos ke babak berikutnya. Saya tidak berharap ketemu tim kalian untuk ketiga kalinya kalau lolos ronde berikutnya, tetapi semoga lolos, jelas Jesus Casas. Tapi jangan sampai kita satu grup lagi, tegasnya lagi. Semoga di pertandingan di tanggal 11 nanti kami janji akan memberikan kemenangan. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.